Ilmu bisnis dari drakor. 10 drama Korea terbaik buat belajar bisnis. Kamu mungkin menganggap serial atau film Korea atau drakor mungkin cuma sebatas tontonan, fiksi, selingan belaka. Ya nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Karena faktanya lewat beberapa drakor kita juga bisa belajar banyak hal loh. Ingat kan kalimat bijak kalau ilmu itu nggak datang melulu dari ruangan kelas. Tapi berbeda sama pelajaran di ruangan kelas, ilmu yang didapat dari serial atau film biasanya tuh nggak secara eksplisit atau jelas diterangkan. Lewat beberapa drakor, di samping kamu bisa terhibur, kamu juga bisa sedikit-sedikit dapat pengetahuan soal bisnis dan dunia kerja profesional. Bahkan kamu bisa terinspirasi buat terus berjuang mencapai kesuksesan. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Nah, kita bahas yuk drama Korea yang bisa mengajarkan bisnis dan dunia profesional buat kamu. Nomor 1, Startup 2020. Drakor ini menceritakan 4 anak muda tanpa hak keistimewaan atau kekayaan apapun yang dipertemukan dalam satu perusahaan impian mereka. Dipimpin oleh pasangan So Dalmi dan Nam Dosan, mereka bersemangat membangun bisnis yang memanfaatkan teknologi digital berupa artificial intelligence. Tentunya beragam tantangan harus dilalui mereka. Pengembangan ide, pencarian modal, meyakinkan calon investor, serta menjaga kekompakan satu tim dengan dikelilingi hambatan dan juga dukungan mentor yang luar biasa. Drama startup ini merupakan salah satu drama yang sangat fenomenal. Bukan hanya karena alur ceritanya yang bagus, namun juga unsur edukasi tentang dunia startup dalam drama ini yang hampir sepenuhnya akurat dan benar adanya. Nomor 2, Search WWW 2019. Drama Korea WWW bercerita tentang kehidupan Bae Tami, seorang direktur perusahaan web unicorn besar yang sangat kompetitif dalam urusan pekerjaan. Punya daya saing yang tinggi membuatnya selalu menikmati kesuksesan. Namun di balik kesuksesannya, ia seringkali bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ia telah mengorbankan kehidupan pribadinya untuk menjadi orang yang sukses. Lewat drama ini kita bukan cuma belajar tentang bagaimana membangun bisnis, tapi juga bagaimana memahami sistem kerja sebuah portal website supaya kita bisa selalu mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan netizen terhadap berita dan tren terbaru. Nomor 3, Itaewon Class 2019. Drama Korea yang populer ini sempat banyak dibicarakan beberapa orang. Gimana enggak, selain pemainnya yang ganteng dan cantik, ternyata drama Korea ini juga diadaptasi dari webtoon terkenal loh. Itaewon Class bercerita tentang seorang mantan narapidana bernama Park Seo-yi dan kisah jatuh bangunnya dalam membangun kedai dan pam sampai bisa meraih kesuksesan. Dalam proses mewujudkan mimpinya, ia kerap dihadapkan dengan rintangan yang datang dari Jang Dae-hye, pemilik rantai restoran terbesar di Korea Selatan yang juga jadi alasan berubahnya kehidupan Park Seo-yi beberapa tahun silam. Pelajaran Itaewon Class yang dapat diambil adalah bagaimana pentingnya menabung, berinvestasi ilmu dan uang sejak dini, dan mengingat bahwa sukses itu nggak bisa diraih secara instan. Nomor 4, The Banker 2019. The Banker adalah film adaptasi dari manga Jepang Kansayaku Nozaki Shohei yang ditulis oleh Ryo Kashu dari tahun 98 sampai 2002. Sebagai manajer bank di sebuah kota kecil, Noh Dae-oh sangat bekerja dengan hatinya dan membantu masyarakat sekitar dengan pinjaman usahanya. Suatu ketika petinggi di kantor pusat melakukan transaksi pinjaman ilegal di cabang tempat Noh Dae-oh bekerja dan membuat bank cabangnya itu serta beberapa cabang bank lain harus ditutup dan disamarkan dengan kinerja yang buruk. Bank cabang Noh Dae-oh akhirnya ditutup, pegawai yang ada dipindahkan ke cabang terdekat sedangkan Noh Dae-oh mujur dan dia diangkat sebagai auditor di kantor pusat di mana itu merupakan satu jabatan eksekutif. Noh sebagai auditor memeriksa beberapa kelalaian kerja dan kasus-kasus penggelapan yang ternyata berhubungan dengan bank cabang yang ia pimpin dulu dan melibatkan petinggi-petinggi di kantor pusat.
Nomor 5, Strongest Delivery Man 2017. Drama ini menceritakan seorang pemuda yang mengawali karir dengan bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan. Kemudian dia membangun bisnis di bidang jasa kurir. Perjuangan yang dilalui tentu nggak mudah. Beragam hambatan diselesaikannya. Tekad bulat menggapai impian karena nggak ada kata terlambat buat meraih cita-cita. Drama ini menceritakan tentang anak muda yang berasal dari keluarga berantakan dan kesulitan secara finansial, lalu berjuang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan usaha dan kerja keras mereka sendiri. Selain itu, Strongest Delivery Man bercerita juga tentang anak muda dari keluarga kaya atau cebol yang merasa terkekang dan berusaha untuk bebas dengan memutuskan kehidupannya sendiri. Nomor 6, Miseng Incomplete Life 2014. Dalam bahasa Korea, miseng artinya hidup yang tidak lengkap. Punya makna bahwa manusia itu tidak benar-benar hidup, karena di antara kelebihan yang dimiliki selalu ada kekurangan. Miseng bercerita tentang Jang Geure, seorang laki-laki yang gagal jadi pemain baduk profesional meskipun sudah belasan tahun mendedikasikan hidupnya untuk permainan itu. Jang Geure malah berakhir di sebuah perusahaan trading tanpa ijazah kuliah, tanpa punya skill sama sekali. Miseng bisa kasih banyak banget ilmu tentang bisnis, keuangan, trading, dan hal-hal lain yang esensial di dunia kerja. Nomor 7, Midas 2011. Drama Korea Midas bercerita tentang Kim Do Hyun, seorang laki-laki cerdas dan ambisius yang bekerja sebagai manajer keuangan selama 3 tahun. Kim Do Hyun berambisi jadi kaya raya dan memutuskan buat mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam mewujudkan impiannya, Kim Do Hyun mengalami banyak kejadian yang membuat hidupnya bak roller coaster. Dengan nonton drama Korea Midas ini, kamu bisa belajar lebih banyak tentang bisnis, pasar saham, sampai keuangan global. Nomor 8, Chief Kim Good Manager 2017. Chief Kim bercerita tentang Kim Sung Ryong yang bekerja sebagai pengelola keuangan dan sering memanipulasi data perusahaan demi keuntungan pribadinya. Hal itu dilakukan demi memenuhi impiannya untuk pergi ke Denmark. Namun setelah itu ia pindah kerja di Taekyu Group. Di Taekyu Group, sebuah perusahaan besar di Seoul, dirinya diterima sebagai manajer di bagian operasi bisnis. Namun ia menemukan berbagai kebusukan seperti skandal korupsi besar-besaran di perusahaan itu dan justru malah ingin berjuang menyelamatkannya. Dengan nonton drakor Chief Kim ini, bakal bisa memberi pelajaran tentang masalah-masalah keuangan, terutama korupsi dan lain-lain. Nomor 9, Money Game 2020. Seperti namanya udah jelas, Money Game adalah drama Korea tentang keuangan. Money Game bercerita tentang sebuah bank milik pemerintah Korea Selatan yang lagi berada di ambang kebangkrutan seperti pada tahun 97 silam. Hal ini membuat negara itu khawatir bakal mengalami krisis keuangan seperti pada tahun 97. Para pekerja di otoritas jasa keuangan berjuang buat mencegah supaya kekhawatiran tersebut itu nggak terjadi. Drama Korea Money Game nggak hanya mengajarkan kamu tentang keuangan, tapi juga memperlihatkan keadaan perekonomian di Korea Selatan yang dikemas dengan menarik. Nomor 10, Pegasus Market 2019. Pegasus Market yang diadaptasi dari webtoon ini bercerita tentang kehidupan para pegawai yang bekerja di sebuah supermarket yang hampir bangkrut. Uniknya, bos baru yang dikirim menekankan bahwa pegawai adalah raja. Konflik terjadi saat sang bos baru ingin menghancurkan toko, sedangkan sang manajer ingin menyelamatkan toko. Dalam drama ini akan memperlihatkan kita bagaimana pegawai-pegawai tersebut melakukan strategi-strategi unik buat membuat supermarket tersebut jadi semakin terkenal dan punya banyak pelanggan. Secara nggak sadar, ia justru memperbaiki manajemen supermarket itu. Meskipun menjadi drama Korea yang underrated di Indonesia, Pegasus Market menjadi drama Korea dengan rating yang tinggi di Korea Selatan loh. Hai, terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang kalian berikan buat video ini, dan waktu kalian akan sangat berharga buat perkembangan channel ini ke depannya. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Stay tune untuk konten bermutu selanjutnya. Bye-bye.